Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan sekalian yang saya hormati. eh, Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita kembali bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya mudah-mudahan juga semuanya nanti dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita mencoba melanjutkan lagi materi kita terkait dengan mata kuliah mikrokontroler ini ya. Dan kalau tidak salah ini adalah pertemuan ke-6. Nah, presensi sambil nanti saya coba buka ya, sambil jalan, sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Dan ada edaran sudah dari Prodi untuk kemudian mengadakan UTS. Jadi kemungkinan besar kita akan adakan UTS-nya di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-7. Dan bisa jadi nanti kalau menurut edaran dari Prodi itu adalah karena ini mata kuliah praktikum, maka untuk UTS-nya adalah dilaksanakan secara teori. Jadi nanti ada link untuk mengerjakan baik itu nanti di LMS ataupun nanti saya buatkan link Google Form tersendiri biar kawan-kawan nanti bisa mengerjakan secara mandiri di waktu minggu depan insya Allah. Baik, kita lanjut dulu. Kita coba review sedikit dulu terkait dengan materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Kita sudah membuat kalau tidak salah tampilan seperti ini kemarin. Tuh, kalau saya matikan dulu ininya. Apa namanya blurnya. Eh, eh, Blurnya dimatikan dulu karena dia akan. Nah, biarkan seperti ini. Baik, ini adalah segmen yang kemarin sudah diprogram dan kita akan coba lihat kembali program yang sudah kita buat di pertemuan yang lalu ya. Ini adalah segmen yang kemudian kita coba program dan menampilkan angka apa namanya seperti ini. Jadi angka 0 sampai 9. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat walaupun mungkin tidak terlalu jelas ya ini. Nah, di pertemuan yang kali ini kita akan coba lanjut lagi masih di bahasan segmen-segmen tapi terkait dengan apa namanya yang disebut sebagai scanning system. Nah, jadi kalau misalkan kita mengoperasikan segmen ini ya secara paralel semuanya, maka kalau misalkan di sebuah musola ataupun masjid yang kemudian menampilkan jam dan menit ya, misalkan dia maksimal kan sampai jam 23, kalau itu 24 jaman, jam 23.59 berarti ada 4 digit seperti halnya yang tampil di layar ini ya. Contoh maksud tampilan digitnya. Maka kalau kemarin kita lihat di slide-nya nanti. Ini sudah saya percepat ya. Kita terbatas sekali. Nah, ini kalau segmen ini kan dia punya paling tidak itu 8 pin untuk 7 segmennya plus satu titiknya plus satu nanti common-nya berarti 809. 9 pin ini yang kemudian dihubungkan ke microcontroller. Nah, kemudian kalau misalkan dia dihubungkan ke microcontroller ya, satu segmen ini berarti perlu 9 pin paling tidak. Nah, kalau misalkan kita perlu 4 display segmen, maka kita memerlukan 4 kali 9 artinya 36 pin. Sedangkan yang terjadi adalah untuk microcontroller yang kita gunakan di sini ya, yang ATmega 38 yang saya tunjuk nih. Ini kan dia hanya punya digital port sebanyak 14 pin. Jadi kalau tadi kita perlukan 9, maka kita bisa mengoperasikan satu display segmen ini dengan menggunakan Arduino Uno ini, yang di dalamnya ada ATmega 328. Tapi kalau misalkan kita kemudian menggunakan dua segmen, maka kita perlu paling tidak 2 kali 9 ya. 2 kali 9 berarti 18. Nah, itu kita akan mengalami kekurangan pin sebanyak 4 pin, 4 atau 9, 5 pin ya. Karena kan ada 14 pin. Nah, yang jadi masalah adalah biasanya untuk pin 0 dan pin 1 dari microcontroller ini itu hampir semuanya ya dari yang maupun yang tertancap di Arduino Uno sini ataupun yang lain itu biasanya tidak gunakan pin 0 dan pin 1-nya. Jadi pin 0 dan 1 itu biasanya absen untuk digunakan untuk kita hubungkan ke perangkat di luar dari microcontrollernya. Biasanya dua pin itu digunakan untuk komunikasi USB di sini.
Jadi USB dari laptop kita itu terhubung ke pin 2 dan pin 1, pin 0 dan pin 1 dari mikrokontroler Atmega 328. Itu yang kemudian mengakibatkan kita tidak bisa menggunakan pin 0 dan pin 1 itu. Jadi kalau misalkan kita gunakan pin 0 dan pin 1 itu di mikrokontroler ini ya, untuk mengendalikan ataupun memberikan output ke perangkat luar seperti display segmen misalkan, itu mungkin kalau di displacement segment tidak terlalu banyak pengaruhnya. Tapi kalau nanti kita gunakan dia untuk kemudian mengendalikan motor, pin 0 dan pin 1-nya, itu akan berpengaruh. Artinya pada saat kita memprogram, nanti motornya bisa jadi jalan. Nah, kalau misalkan jalannya normal sih tidak apa-apa. Tapi kalau biasa jalannya seperti bolak-balik, itu bisa mengganggu motornya, ataupun nanti bisa mengakibatkan arus dari motor itu balik ke mikrokontrolernya. Mungkin kalau balik ke mikrokontroler tidak masalah, paling mikrokontrolernya rusak. Nah, yang jadi masalah kalau balik ke laptop. Nah, dulu pernah juga terjadi hal seperti itu, yang kemudian mengakibatkan laptopnya yang rusak digital USB portnya. Nah, karenanya artinya dari 14 pin yang ada di mikrokontroler Atmega 328, kita hanya bisa menggunakan 12 pinnya saja. Kalau tadi kita menggunakan satu display segmen ini ya, satu digit ini yang sedang menyala ini, berarti kita tadi perlu 12 dikurangi 9 berarti kurang sisa 3. Kalau kita perlu 2 display segmen, maka kita akan mengalami kekurangan 18 dikurangi 12, itu berarti 6 pin ya, tidak kurang ayah. Nah, itu dia. Nah, apalagi kita menggunakan 3 display segmen, apalagi 4 ya. Jadi kan kalau misalkan kita ingin menampilkan tampilan jam. Baik, mohon maaf ini mungkin ada gangguan di internet koneksi. Saya kembali share screen dulu. Nah, itu yang kemudian terjadi pada saat kita kemudian melakukan proses pengendalian atau pemberian output ke display segmen yang lebih dari 1 digit. Nah, karenanya kita memerlukan teknik baru, bukan teknik baru sih ya, teknik yang kemudian bisa mengakomodasi apabila misalkan kita ingin menggunakan display segmen ini yang lebih dari 2 ya, dengan keterbatasan digital port tadi ya. Lain halnya kalau misalkan kita menggunakan Atmega 2560 yang ini yang saya tunjuk. Ini kita belum menggunakan ini. Nanti ada materi tersendiri. Dan dia punya banyak sekali pin di sini. Ada 50 sekian pin. Nah, itu kalau misalkan kita tadi menggunakan display segment dan kita ingin memparalelnya secara langsung ya ke masing-masing digital pinnya, maka Atmega ini 2560 ini kita bisa gunakan. Karena dia punya banyak sekali pin, lebih dari 50 kalau tidak salah ingat pinnya, digital pinnya ya. Nah, itu yang kemudian yang terjadi. Nah, kemudian di dalam memprogramnya pun sebenarnya akan cukup banyak memakan resource ya dari mikrokontroler sendiri kalau kita menggunakan banyak pin itu dari sisi programmingnya ya. Kemudian dari sisi hardware-nya kita perlu banyak sekali jumper ini nanti. Ini kan kalau yang sekarang aja ini 4 display segmen ini itu sudah menggunakan 8 ditambah 4, berarti sudah ada 12 digital pin yang terpakai. Kalau tadi ada 14 dikurangi dengan 2 pin 0 dan pin 1, maka ini sudah habis semuanya kepakai ini. Dengan kita menggunakan model ini ya, model scanning ini nantinya. Jadi kita akan memanfaatkan 12 pin ini untuk kemudian menyalakan 4 segmen yang ada di modul kita sini ya. Ini yang kita punya adalah Master Micro Arduino versi yang 2. Itu yang kemudian disediakan oleh kampus. Nah, ini display segmen-segmennya. Karenanya kita akan melakukan proses scanning ini, artinya kita sebenarnya akan menyalakan display segmen-segmen itu secara bergantian. Jadi dari digit 1 kita nyalakan, kemudian kita beri data, atau pada dasarnya kita memilih digit 1, kemudian digit 1 itu kita tentukan kalau di program dan juga di hardware sini itu ada digit yang paling kiri, kemudian digit berikutnya geser ke kanan, itu yang kemudian menjadi digit 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit. Nah, 4 digit itu yang akan kita pilih secara bergantian untuk kemudian kita beri data sesuai dengan 4 digit yang kita ingin nyalakan gitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian yang terjadi. Jadi pada dasarnya nanti yang kita lakukan adalah melakukan pergantian nyala di keempat masing-masing display segmen itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan nanti
rekan-rekan ingin memprogram, tapi memang sebenarnya ya untuk display segmen ini tidak banyak digunakan lagi karena orang sudah banyak menggunakan display dot metric yang ada di sebelahnya ini, display dot metric ini. Nah, kita punya modul display dot metric yang di luar ini, yang kemudian nanti ini materi-materi berikutnya itu akan kita bahas. Nah, itu akan memberikan gambaran seperti kalau kawan-kawan nanti memprogram untuk keperluan running text gitu ya. Ataupun bisa jadi sekarang yang ada di pasaran sana itu musola-musola atau mahasiswa sudah menggunakan display dot metric itu. Tapi yang baru-baru sekarang itu saya lihat juga ada yang menggunakan mungkin ada Raspberry yang ada dipasang di TV-nya itu ya. Itu yang kemudian langsung tampil dalam bentuk tampilan di TV LED ataupun LCD ataupun OLED. Nah, itu. Jadi kita masih tetap mempelajari kenapa? Karena untuk memberikan gambaran yang paling dasar sekali ke kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini memang dari kurikulumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu ada display 7 segmen yang dipakai di kalkulator-kalkulator gitu ya, itu yang kemudian kita atau masih diajarkan di mata kuliah ini. Itu agar memberikan gambaran. Toh juga di lapangan kadang-kadang masih digunakan untuk kemudian display counter untuk lampu merah ataupun lampu hijau gitu ya di perempatan-perempatan atau di pertigaan-pertigaan yang tertentu ya. Tapi sekarang memang sudah tidak semuanya lagi. Kadang-kadang memang perawatannya yang tidak mudah untuk perangkat elektronika seperti display segmen seperti ini dipasang di luar sana ya. Karena kan dia nyalanya hampir 24 jam itu. Dan karena ini perangkat elektronika, dia punya umur yang kemudian sekian tahun itu aus ataupun rusak ataupun ada segmen yang mati ataupun kalau programnya yang rusak sih tidak masalah gitu ya, atau mikrokontroler. Tapi kalau sudah displaynya yang rusak itu biasanya lumayan mahal untuk kemudian diganti karena itu bisa jadi harganya lebih mahal dari mikrokontrolernya untuk display yang besar ya. Karena biasanya itu displaynya satu segmennya itu bisa jadi satu jengkal ini adanya. Jadi kalau misalkan ada dua dua apa namanya bukan dua ada display besar mungkin bisa jadi itu panjangnya sekitar 40 atau 50 cm tingginya ya tingginya. Kan satu segmennya itu misalkan segmen A, B, C, D, F, G-nya itu satu segmennya kurang lebih sejengkal atau 20 atau 25 cm. Baik, selanjut dulu. Kita akan menghubungkan ini atau kemarin kita hubungkan display sampai segmen ini ya di digital port yang tadi jumlahnya ada 12 karena 0 dan satunya tidak kita gunakan. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sampai pin 13 itu kita hubungkan ke konektor 4 dan konektor 5 di sini. Jadi di sini kita hubungkan ya. Jadi untuk konektor 4 sendiri ini untuk pemilihan digit selection-nya ya atau pemilihan digitnya. Kemudian ini untuk datanya di ABCDE-nya itu di konektor ini. Nah, seperti itu yang kemudian kita lakukan. Nah, saya lanjut dulu. Karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya berkejaran dengan waktu nih. Baik, ini sudah saya lewati saja ini karena sudah ada di materi sebelumnya. Dan saya hanya perlu mengingatkan ini tadi. Untuk konektor 4 dan 5-nya kita hubungkan ke display segmen ini ya. Saya hilangkan ini dulu. Floating floating display-nya, floating menu. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi nanti tolong kawan-kawan cermati ini. Kalau misalkan kebetulan melakukan penelitian juga, ini biasanya diminta oleh penguji ataupun pembimbingnya untuk diperlihatkan ke eh, publik di tulisan deskripsinya ya, bahwa ini loh hubungan antara pinnya. Jadi tidak kemudian kita ujuk-ujuk, wah ini kita hubungkan saja, kemudian ini programnya, tanpa kita berikan informasi ke orang lain yang membaca bahwa kurang lebih seperti ini adalah hubungan antara masing-masing pin yang ada di microcontroller dan perangkat di luar ini. Jadi perangkat di luar itu ada kemudian display segmen, ada nanti LCD, ada matrix display, ada buzzer, ada kemudian relay, ada driver motor dan lain-lain, banyak sekali. Ataupun misalkan nanti kita menggunakan sensor misalkan ya. Baik, ini koneksinya tadi sudah saya fotokan. Jadi kurang lebih seperti ini kalau nanti rekan-rekan sekalian melihat ya, yang terjadi adalah kurang lebih seperti ini. Ada koneksi power dari microcontroller dan master micro Arduino modul ini dan juga koneksi dari konektor 5, konektor 6 di modul kanan ini dengan ke microcontroller. Baik, kita lihat dulu ya. Ini yang kemarin kita lakukan ini prosedur untuk kemudian menyalakan dari masing-masing itu juga sudah sempat dibahas sebelumnya. Ada tabelnya ya.
Jadi angka 0 itu apa yang harus dinyalakan segmennya, kemudian angka 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Itu ada segmen-segmen tertentu dari A, B, C, D, F, G-nya itu yang kemudian kita nyala dan atau matikan. Nah, jadi dinyalakan kah atau dimatikan. Misalkan kemarin untuk menyalakan angka 7 itu kita perlu memberikan data low ke segmen A, kemudian B dan C. Itu nanti yang nyala adalah angka 7. Tapi kalau misalkan angka 1, maka yang kita berikan data low-nya itu di segmen 1 dan mohon maaf, segmen angka 1 itu segmen B dan C. Nah, saya tidak ulangi dulu ini karena ada tabelnya kemarin untuk kemudian kita menjalankan ini. Nah, yang kita lakukan di pertemuan yang lalu adalah menyalakan masing-masing ini ya, masing-masing angka itu tadi. Jadi kita panggil, kita buat prosedur tadi ya sudah dari masing-masing itu. Kemarin ada yang bertanya juga, Pak, apakah void di sini sama dengan function atau prosedur? Iya. Kalau di programan yang lain bisa jadi namanya function. Nah, di beberapa pemrograman itu dia tidak tulis lagi function gitu. Kalau zaman dulu ya, saya belajar misalkan apa namanya, Pascal itu. Pascal itu dia menggunakan tulisannya prosedur gitu. Kemudian kalau function tulisannya function. Kalau di sini sama, function atau prosedur kita tulis void depannya. Nanti kita perlihatkan apa bedanya function dan prosedur. Kalau prosedur itu nanti seperti yang ada di tadi ya, misalkan. Nah, ini yang prosedur angka 9, maka tulisannya void kemudian spasi angka 9. Nah, ini standar aja sebenarnya, mau nulis angka huruf besar semua boleh, kalau misalkan nulis angka huruf kecil semua juga boleh. Tapi standarnya bahasa C itu ya dia menulisnya gini, void, kemudian A-nya ini kecil, kemudian setelah itu misalkan ada kata yang lain, itu kata yang berikutnya diketik dalam huruf besar di awalan. Kemudian kurung buka kurung tutup di sini, baru ini kurung kurawal depannya, ini kurung kurawal bukanya ini adalah sebenarnya begin. Nah, kalau di Pascal dulu namanya begin, kemudian bawahnya ini end. Kalau di sini tidak, dia pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nanti di bahasa program yang lain itu tidak pakai kurung kurawal buka dan tidak pakai kurung kurawal tutup. Langsung saja dia misalkan uh, dia bikin prosedur atau function angka 9 gitu ya, terus dia angka 9 tanpa void, langsung udah kurung buka kurung tutup, langsung isinya itu kemudian tanpa kurung kurawal buka, tanpa kurung kurawal tutup, langsung diotomatis oleh bahasa pemrogramannya akomodasi. Nah, bisa begitu juga mungkin kalau kawan-kawan yang sudah mahir di Python ataupun di bahasa Java atau yang lain ya, atau di PHP, bisa jadi kurang lebih seperti itu. Saya tidak ingat, dulu pernah belajar Java juga, Python juga saya pernah lihat, tapi tidak mendalami sampai terlalu ini ya, terlalu dalam. Jadi saya masih berkutat di sini bahasa C di Arduino dan nanti juga ada yang bahasa C di MATLAB. Baik, di sini kemarin kita hanya menyalakan salah satu digitnya saja seperti yang tertampil sekarang di sini ya. Nah, ini kan hanya digit satu. Seperti yang ada di slide itu, digit satu aja yang kita nyalakan, nanti digit paling kiri. Nanti kita akan mencoba menyalakan keempat digitnya dengan memberikan data itu secara bergantian ya. Baik, kita lihat dulu di sini angka 9. Kalau yang di sini tampilannya nanti mundur 9, 8, 7, 6, 5 sampai 0. Dan kemudian masing-masing pergantian nyala tampilan segmen-segmennya itu diberi jeda waktu kurang lebih 1 detik ya. Nah, di sini di bahasa C-nya Arduino, yaitu dia menggunakan satuan delay, kemudian dalam satuan milidetik. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan delay selama 1 detik, maka kita akan beri angka parameternya itu adalah 1000 ya, 1000 itu artinya 1000 milidetik atau 1000 milisecond, itu sama dengan 1 detik. Nah, kalau misalkan kita ingin nanti menundanya selama 2 detik, maka kita beri 2000 dan seterusnya. Nanti ada kalanya kita menggunakan delay yang microsecond ya, atau mikrodetik. Nah, ada nanti ada delay mikrosecond. Sekarang kita pakai delay umum saja dulu, dan ini menggunakan satuan milisecond. Jadi setiap pergantian angkanya ini di delay sebanyak 1 detik nih. Jadi kalau yang tampil di slide itu nanti programnya akan kayaknya ada videonya nih. Sudah saya buat, kita lihat ya. Oh, tidak di sini, berarti sudah di pertemuan yang lalu. Ini kurang lebih ya. Tapi ini kebalik, mohon maaf. Kalau yang di program yang saya ini sudah saya balik angkanya dari 0 sampai 9. Jadi kalau yang di program yang di slide ini 9 sampai 0 mundur. Jadi ada counter down, ada counter up. Ini satu ya, nolnya tidak ada ya. Oh ya, nolnya tidak ditampilkan yang di
modul sini yang nyala. Tapi kurang lebih aja. Hanya kemudian ada satu prosedur yang tidak dijalankan di tampilan ini. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kita ingin menyalakan ya semua display segmen itu ke empat digitnya, maka kita sebenarnya hanya melakukan pergantian penyalaan. Misalkan ada angka 842 dan 0, atau nanti kita coba buat tanggal hari ini tanggal 27. Tapi bulannya nggak bisa ya 27, kemudian bulannya bulan 4. Jadi kita buat nanti 2704. Bukan. Bisa jadi 2704 atau 2724. Nah, yang kita lakukan adalah nanti melakukan algoritmenya ya. Ini kita matikan semua digit dulu. Jadi semua digit seleksinya yang keempat-empat itu. Tadi kan digit seleksinya bisa digit 1, 2, 3, 4. Itu di konektor 4. Tadi kita bisa matikan semua. Jadi kita berikan data 1 atau high di semua display selection-nya itu, maka itu akan mematikan. Kemudian baru kita hidupkan display selection 1, baru kita berikan data, baru kemudian kita tunda selama 1 detik, kemudian baru kita matikan lagi. Jadi selama kita kemudian memilih display yang kedua ya, atau menyalakan display selection digit yang kedua, itu kita matikan dulu yang pertama tadi. Seperti itu seterusnya sampai ke digit yang keempat. Jadi langkah 1 sampai 5 ini, 1 sampai 4 ini sebenarnya, ini kita ulangi untuk display yang kedua, kemudian kita ulangi lagi untuk display ketiga, kita ulangi untuk display keempat, kemudian kita masuk lagi ke display yang pertama, dan seterusnya itu yang kemudian kita lakukan, sehingga nanti pada saat kita lihat ya di tampilannya itu seolah-olah nanti dia akan menyala, bukan seolah-olah, memang ternyata dia nyalakan secara bergantian. Tapi karena nanti nilai delay-nya kan kita kurangi ya sekecil mungkin. Jadi pergantiannya itu yang kemudian kita percepat prosesnya, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang kemudian membuat mata kita tidak bisa lagi melihat bahwa ternyata terjadi pergantian. Nah, tapi dari program ini kita akan coba dulu untuk kemudian menyalakan ini secara bergantian sesuai dengan algoritma tadi ya. Sekarang kita lihat. Saya masuk ke programnya dulu ya. Oke, tetap sini. Tetap share screen-nya. Tapi saya masuk ke Arduino-nya. Ini yang kita, ada bukan. Saya hilangkan dulu plotting filenya ini. Kita tutup dulu satunya. Nah, ini yang tadi kita program ya. Angkanya 1, 2, 3. Jadi kalau tadi di layar slide itu kan dari 9 sampai 0. Ini tadi itu yang tampil sekarang di modul ini ya, di modul aslinya ini atau di modul display segmennya ini adalah yang sekarang tampil di layar ini, di sharing screen. Nah, sekarang kita ubah dulu. Saya coba simpan dulu ya, saya pas dulu ini biar tidak mengganggu file yang ada ini. Jadi ini mohon maaf, saya filenya belum bagikan ke ini ya, ke grup ya. Mohon maaf, nanti saya coba bagikan. Atau di itu nanti di LMS juga. Saya beri tanggal dulu. Nah, oke, 1. Nah, sekarang ini sudah kita simpan dengan nama yang lain. Jadi saya kalau buat program itu tidak satu, bisa jadi sekali duduk memprogram itu bisa ada beberapa file gitu ya. Baik, ini kelas 48, tanggalnya saya beri tanggal 27. Hari ini tanggal 7, 18 Syawal. Nah, ininya tetap sama ya di void setup. Kita menginisialisasi semua pin, mode pin dari pin 2, 3, 4 sampai pin 13 itu output semua. Jadi di point setup ini adalah sekali lagi mungkin nanti di UTS itu ditanyakan. Kalau di point setup itu semua baris program yang ada di dalamnya sini ya, ini saya blok, itu adalah hanya dijalankan sekali. Jadi dia sekali disetting sebagai output, maka selama ini dihidupkan ya, tidak di reset, dia akan disetting sebagai output. Kecuali nanti program yang sama kemudian di reset lagi ya microcontrollernya, kemudian misalkan di program ulang. Nah, itu yang kemudian kita bisa setting lagi dia sebagai input atau sebagai output. Nah, ini sementara pin 2 sampai pin 13 kita setting sebagai output. Nah, kemudian ini prosedur-prosedur ya yang kemarin saya tidak ulangi.
Jadi untuk menyalakan angka 0 itu kita cukup memanggil nanti angka 0 ini karena di dalamnya sudah kita berikan isi program yang terkait dengan pemberian data low ataupun high di masing-masing ini, masing-masing segmen ya. Jadi titik bukan segmen, bukan titik tapi segmen ya. Segmen A, B, C, D, F, G, kemudian plus satu titik. Ini yang pin 9 ini adalah yang seblok, ini adalah untuk dot atau titik. Begitu pula untuk angka-angka yang lain. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini dari angka 0 ya. 1, 2, ini 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini akan kita coba ya. Sesuai dengan tadi algoritma yang sudah dituliskan di slide ini ya. Nah, saya balik dulu. Sini. Nah, ini dia. Nah, dari sini nanti akan kita ulangi ya. Jadi 1 sampai 4 ini. Yang pertama kita matikan semuanya dulu ya. Jadi ini di void loop ya. Jadi kita mainnya sekarang di void loop. Void loop ini adalah nanti program atau baris program yang kemudian dijalankan secara terus-menerus di microcontroller ini selama microcontrollernya mendapatkan power atau daya ya. Jadi yang pertama ini algoritma tadi matikan semua digit selection. Saya tulis di sini. Ini untuk kawan-kawan bisa lihat ya. Jadi semuanya untuk dimatikan itu kita hanya cukup memberi data satu di sini. Maka di sini off semua ya. Kemudian setelah itu baru kita akan nyalakan ya sesuai dengan ini. Oh ya, integernya saya bawa ke atas dulu ya sebentar ya. Nah, ini untuk keperluan delaynya kita tadi kan di situ 1 detik ya, nah 1000. Nah, sudah saya tulis. Ini kemudian sesuai dengan algoritmanya tadi kita hidupkan display selection 1. Maka kita akan berikan di sini kita matikan kita hidupkan ya. Saya copy satu ini dulu ya. Dan waktunya cukup ya. Nah, ini hidupkan digit selection 1 dalam kurung ini paling kiri ya, paling kiri. Nah, kemudian bisa dilihat ya. Nanti kalau ada yang kemudian kurang jelas silahkan diinterupsi saja. Nah, yang cara tadi menghidupkan display paling kiri, digit paling kiri kita akan beri di sini data on ya, data 0 nih. Jadi di digit yang pertama atau digit paling kiri itu akan kita nyalakan, baru kita akan berikan ini di sini tampilkan angka kalau 8. Sekarang hari ini tanggal 27 ya. Kita panggil angka 2 aja. Ini angka 2. Nah ya. Nah, jadi ini sudah bentar. Nah, sampai delay ya. Nah, jadi baris ke 137 sampai baris ke 150 ini 4 langkah tadi ya. Nah, 4 langkah ini. Jadi ini yang terjadi di programnya adalah kita melakukan mematikan digit selection-nya semua, kemudian baru kita nyalakan salah satunya di digit yang paling kiri, baru kita panggil prosedur kedua nih. Ini memanggil, saya beri keterangan sini ya. Nanti yang lainnya tidak saya beri keterangan. Memanggil prosedur atau void ya. Void angka 2. Nah, lalu di sini delay 1 detik. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ikuti ya yang keempat ini. Tadi kan katanya tinggal ulangi saja. Matikan lagi, kemudian baru akan kita nyalakan display selection yang kedua. Baik. Di sini kita akan matikan, nih ya, matikan. Kemudian kita akan, saya copy dulu ya satu-satu. Kita ulangi lagi, berarti yang sini. Ini saya beri batasan ya, biar, nah seperti ini. Nah, jadi bedanya untuk bagian yang kedua ya. Bagian kedua kita akan matikan lagi. Nah, saya copy dulu. Matikan display digit selection-nya ya, digit selection semuanya nih. Nah, kita matikan semua, baru kemudian kita hidupkan display selection 2. Nah, saya copy aja sampai sini ya. Nah, jadi yang tadi, nanti prosedur yang bawah itu, nah, tadi kan matikan, kemudian hidupkan digit selection yang kedua.
kedua dari kiri. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita menyalakan yang kedua ya. Sini berarti yang di pin 11 ini ya. Yang terhubung ke pin 11 itu yang kemudian kita nyalakan. Ini yang on, ini off. Nah, kemudian baru kita panggil angka yang berikutnya. Karena ini tanggal 27, berarti 27. Nah, 27 ya. Kemudian kita delay. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah sama. Kita tinggal mengopi paste yang sini. Jadi kalau tadi ya, dari baris 137 sampai baris 150, saya copy paste di baris 153 sampai baris program 166. Nah, sekarang saya copy lagi di 153 sampai 166 ini. 167 ini hanya ada ya baris komentar ya itu ya. Nah, saya paste di sini di 169. Nah, kemudian yang kita lakukan mematikan lagi semua digit selection, kemudian baru kita nyalakan digit selection yang ketiga. Ini tiga ya, ini ketiga dari kiri, yang sini off. Maaf, yang sini off, yang sini on. Nah, baru kita panggil. Kita sekarang angka 0 saja ya, karena 04 bulan 4. Angka 0 di sini. Baru kita delay. Nah, berikutnya baru yang terakhir kita akan copy lagi baris 69 ini. 169, mohon maaf, 169 ke sampai dengan baris 182. Baru kita paste dan kita coba ubah lagi. Ini kita matikan ya. Jadi sesuai prosedur tadi kita matikan lagi semua digit selectionnya dengan memberi data satu. Baru kemudian digit selection yang keempat kita nyalakan. Ini kita beri data satu, digit selection empatnya yang kita beri data 0. Ini yang on, yang sini off. Nah, ini keterangannya semuanya sudah ada ya. Tinggal nanti kawan-kawan lihat di situ. Sini angka 0. Tadi angka sebentar. 4 ya harusnya ya. Angka 4. 4 ya. Jadi tadi angkanya, oh ini 7-nya jadi 2 ya. 7. Jadi tadi yang pertama kita nyalakan angka 2, kemudian angka 7, kemudian angka 0 ya sini. Baru angka 4. Nah, sekarang kita lihat. Kita hapus dulu tadi sisa program sebelumnya. Kalau tidak dihapus juga boleh, tinggal dijadikan komentar seperti ini ya. Di Ctrl slash, itu jangan jadi komentar semua. Tapi kalau misalkan biar tidak mengganggu, saya hapus saja. Dan program kita sampai sini ya. Nah, sini. Yang ada di bawah sini saya hapus saja, nanti saya takut mengganggu kalau kawan-kawan pas membaca ya nanti program ini. Nah, saya coba copy paste dulu nih ya. Bentar. Kita coba dulu ya, supaya tahu tidak jalan. Kalau jalan habis ini saya copy pastekan ke grup ya. Baik, kita lihat dulu ini void loop sekali lagi. Kita menggunakan eh, variabel T untuk kemudian nanti bisa kita ubah-ubah apa namanya waktu delaynya ya. Kalau ini kan 1 detik sama 1000 milisekund tadi. Jadi delay, kalau tadi kan kita beri delay 1000. Nah, di sini ada tulisannya variabel T, kemudian tipenya integer, kemudian value-nya 1000. Karena tadi kan kita memberi data di atas itu T sama dengan 1000. Nah, di sini paste as ms, converted to unsigned long delay 1000 milisekund. Nah, itu tadi. Ya, kita 1000 milisekund dengan cara tadi memberikan delay dengan variabel T dan nilainya adalah 1000. Baik, kita lihat dulu di sini yang terhubung ke komputer saya atau ke laptop sini adalah Arduino Uno dan dia terhubung di COM7. Sekarang tampilannya masih seperti ini ya, mudah-mudahan jalan ini. Saya sambil perlihatkan. Saya sekarang upload programnya ini. Kalau ada yang belum jelas silahkan diinterview saja. Nah, ini error nih ya. Ada error. Oh, kenapa yang ini? Nah, ini ada serial begin-nya, berarti kita matikan dulu. Oh, ini kenapa yang sini dia pindah ini, pindah file. 48 28 itu yang sini. Saya mungkin tadi
Saya stop share dulu. Saya cari dulu file itu kan. Sudah kita ubah-ubah tadi. Ini. Bentar ya, mana dia larinya file yang tadi sudah saya masuk ke Arduino-nya dulu. Ke Arduino, kemudian ini. Oh, ini kalau ini kan 6 ya. Saya ganti dulu. Kita tulis ini kuliah kelima ya. Ntar saya ganti dulu file nanti. Saya masih membuka file. No. Ini buka pakai nanti ya. Open with Notepad. Yes. Saya ulangi anunya. File baru aja. File baru. Ini saya sharing lagi screen-nya. Biar bisa dilihat. Dan saya copy paste dulu di file baru ya. Nah, paste sini. Kemudian save as dulu. Simpan. Maaf ini saya kurang tahu nih koneksi internetnya. Nanti ada 3 kali rekaman nih. Kalau dia 3 kali bolak-balik ini. Bentar ya. Display. Saya pensek gini nih. Ini. 11:48. Tanggal 27, 24. Oke. Oke. Simpan dulu. Ini plottingnya saya matikan. Plotting. Oke, ini sudah. Hari ini tanggal 27. Oke. Sekarang kita upload. Tampilannya seperti ini. Compiling. Kemudian kita lihat. Nah, ini ya, kawan-kawan bisa lihat. Saya matikan sharingnya dulu ya. Saya matikan ini plottingnya, saya stop share dulu biar terlihat agak besar. Ini kan 2704 ya. 2704. Ini pergantiannya kan kita lihat karena apa? Karena kita tadi beri delaynya itu sebanyak 1 detik. Nah, sekarang yang terjadi kalau misalkan itu di luar sana ya, atau misalkan tampilan kalkulator, atau tampilan misalkan display segmen-segmen yang ada di luar sana, tampilan jam gitu ya, itu akan dia percepat proses scanningnya ini untuk kemudian seolah-olah kita tidak melihat nanti proses pergantiannya ya. Bentar, saya kembali lagi ke sharing tadi dulu ya, biar programnya bisa dilihat. Saya sharing screen lagi. Nah, ini. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengubah-ubah nilai ini ya, nilai delaynya. Kita lihat mohon maaf, kurang lebih 5 menit lagi ya. Uh, di sini, nah ini. Kita tidak save as. Nah, sekarang kita ubah jadi 500 milisecond ya, atau setengah detik nih. Setengah detik. Saya biarkan ini dulu ya. Jadi 1 detik saya ubah di bawahnya saja ya. Saya beri di bawah ini, saya
jadikan komentar itu biar tidak mengganggu. Kalau nanti kita ingin mengembalikan lagi, ini sekarang 500 milisekund atau 1/2 detik. Nah, ini ya. Jadi sekarang kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Ini saya upload lagi. Tadi kan nyalanya seperti itu ya. Pergantiannya adalah 1 detik. Nah, sekarang dia pergantiannya lebih cepat. Nah, sekarang ini saya copy paste lagi nih. Nah, ini ya, saya copy paste di bawahnya. Kita akan coba ganti lagi. Ini menjadi 100 milidetik gitu ya, 100 milidetik. 100 milidetik itu ya kurang lebih artinya 1/10 detik ya. 1/10 detik. Nah, sekarang saya upload. Sambil kawan-kawan perhatikan itu ya, ini berganti ini adalah yang masih program delaynya 0,5 detik. Sekarang kita upload lagi ini. Nah, sekarang sudah terlihat ya anunya, apa namanya? Kecepatan pergantiannya itu. Ini adalah delay kalau pergantiannya 100 milidetik. Nah, sekarang kita coba percepat lagi di baris ke 137 ini saya copy paste lagi bawahnya ya. Ini saya jadikan komentar. Kemudian kita paste lagi, kita ganti menjadi misalkan 50. Kita perlahan ya memperhatikannya sini. 50 ini berarti 1/20 ya. 1/20 detik. Kita upload lagi ya, yang terjadi seperti apa proses scanningnya akan lebih cepat. Nah, sekarang udah lebih cepat ya. 2704-nya hampir terlihat keseluruhan, tapi masih bergerak ya, masih terlihat mata kita pergerakannya. Sekarang saya copy paste lagi. Kenapa ini disampaikan per satuan-satuan, nah, tidak langsung aja Pak. Nah, kita ingin melihat bahwa ternyata yang terjadi seperti itu ya. Bahwa kalau misalkan orang melakukan proses scanning ya di specimen segment itu adalah dia melakukan delay yang cukup cepat pergantiannya, ini 1/100 berarti ya. Per 20, 10, oke. Per 100. Ini 10 milisecond ya. Sekarang saya upload. Nah, ini sudah terlihat solid ya. Sebentar, saya matikan ininya. Saya matikan share screen. Nah, sudah terlihat. Tapi mungkin sebagian mata kita masih bisa mengamati ada pergantian kedipan. Ada kedipan-kedipan ya Mas ya. Dari 2704-nya ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ubah lagi menjadi 5 milisecond misalkan. Nih, satu lagi ya, kita coba ubah. 1 menit, cukup kayaknya. Ini. Kita jadikan komentar, ini kita ubah menjadi 5. Ini berarti 1/200 detik. Ya, 1/200 detik. Kita upload. Bismillah. Ini. Nah, ya. Nah, kalau di mata saya sementara ini saya tutup share screen-nya. Mata saya tidak bisa melihat pergerakan pergantiannya ya. 2704-nya seperti tampil solid aja begitu ya. Tidak ada proses pergantian atau proses scanningnya. Nah, ini yang terjadi rekan-rekan sekalian bahwa kalau kita melihat di luar sana itu ada angka nanti 4 digit gitu ya yang menampilkan jam dan menit. Maka kalau misalkan angka itu di 4 digit di 99 segmen, yang terjadi mereka hanya melakukan proses pergantian atau di programnya itu hanya melakukan proses pergantian menyalakan dari digit 1 sampai digit 4. Nah, kurang lebih itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup atau nanti di chat ya. Ini sebentar lagi saya buka dulu presensinya. Saya kira itu dulu karena waktunya sudah habis. Saya tidak bisa menambah, nanti kalau saya tambah akan mengganggu waktu dari dosen ataupun mata kuliah yang lain. Saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah dalam proses penyampaian materi kali ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita bisa bertemu lagi dalam kondisi tidak kurang apapun dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.